Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk materi metode penelitian ya, yang mana kemarin kita sudah membahas ya berbagai macam terkait dengan perencanaan ini sebelum MIT, kemudian bagaimana pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Pelaporan itu adalah suatu bentuk ringkasan yang tujuannya adalah untuk khalayak luas atau publik itu tahu bahwasanya kita sudah melakukan penelitian dan hasilnya seperti ini. Nah, namun terkadang yang namanya tulisan itu masih banyak karena terlalu resmi biasanya. Itu banyak sekali hal-hal yang mungkin sulit dimengerti bagi pembaca, maka tak jarang biasanya ada yang seminar penelitian ataupun presentasi, ya minimal presentasi tugas akhir gitu ya. Itu kita harus menjelaskan kepada pada para penonton atau pada orang lain bahwasanya ini loh yang saya kerjakan, dan ini otomatis akan jauh lebih tidak terlalu formal ya. Intinya tidak paten dengan harus memakai kata-kata yang standar, baku, penyusunannya SPOK dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kalau kita berbicara secara lisan ya antar orang lain, intinya adalah bagaimana komunikasi itu efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini diperlukan supaya orang mengerti apa yang kita maksud. Nah, kan seperti itu. Nah, oleh karena itulah komunikasi yang efektif, terutama dari segi bahasa lisan. Kalau bahasa tulisan itu standar, kalau ada kata-kata yang salah tinggal dihapus, dicoret, diganti kata-kata yang lain, selesai. Tapi kalau bahasa lisan itu tidak, artinya ya kita harus berhati-hati, tapi juga tidak serta-merta harus mengikuti aturan-aturan standar seperti aturan penulisan gitu ya. Karena aturan penulisan ya itu untuk penulisan, bukan untuk lisan. Nah, komunikasi yang efektif itu biasa ya kita sebut di berbagai acara, berbagai seminar, terutama mungkin kalian yang sudah pengalaman organisasi ya, itu pasti tidak jarang lah menemukan istilah ini, yaitu public speaking. Public speaking merupakan satu kemampuan untuk kita di dalam menunjukkan ekspresi, menunjukkan komunikasi kepada orang lain terkait apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, atau yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah penelitian. Nah, di dalam suatu public speaking ini, itu yang paling dekat ya bagi kalian itu adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kalian gitu ya. Dan juga pada presentasi itu punya beberapa masalah gitu ya, terutama terkait yang pertama adalah kepercayaan diri yang paling sulit. Kenapa? Karena kita nggak biasa ngomong di depan orang banyak, ini kan seperti itu ya, apalagi dengan adanya medsos gitu ya, media sosial, orang hanya bisa berani ngomong melalui kata-kata saja. Ibaratnya kalau kesal sekali, dia tinggal nulis di Facebook, tik selesai, tidak perlu mengucapkan. Tapi itu akan menjadi fatal ya ketika orang banyak tahu, orang lain tahu, dan itu menyinggung perasaan publik, maka itu akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itulah kadang kita itu masih terlalu takut untuk melakukan yang namanya public speaking ini, karena memang PD-nya belum ada. Nah, nanti kalau kalian presentasi, apa sih faktor-faktor kesuksesan seseorang itu dalam melakukan presentasi, terutama presentasi tugas ataupun karya ilmiah? Ya, itu ada beberapa ya, yang saya simpulkan itu ada 7. Yang pertama, kesan pertama.
tunjukkan kesan pertama yang kuat gitu ya selama akan presentasi. Ibaratnya gini, orang itu akan menjadi pusat perhatian ya, itu pasti orang itu melihatnya dari sisi awal. Kalau kesan awalnya sudah jelek, walaupun nanti presentasinya bagus, pasti orang tidak akan berpikir bahwasanya ini penting, ini menarik. Itu tidak, karena kesan awal pertama saat melihat si presentatornya itu sendiri, presenter itu sudah tidak pede. Jadi tunjukkan awal yang bagus sehingga orang tertarik untuk mendengarkan penjelasan dari presenter tersebut. Jadi walaupun kita takut, walaupun kita masih gugup, it's okay, nggak masalah, tapi jangan tampakkan itu di awal ya. Tampakkan itu di tengah itu nggak masalah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah suasana hati ya. Ya memang ini stabilitas dari perasaan itu akan menjadi perlu, karena nanti ketika kita akan gugup, kita berada di luar kendali, itu terkadang malah kata-kata yang terucap itu bukan kata-kata yang ingin disampaikan pada saat itu, tapi ya karena suasana hatinya sedang marah, mungkin sedang sedih, itu akan muncul kembali memori itu, dan itu yang akan tersampaikan pada pembaca, padahal kan salah, bukan itu maksudnya. Nah seperti itu. Jadi memang mengontrol suasana hati ketika akan presentasi itu sangat penting. Kemudian suara dan juga gaya tubuh. Kalau kalian sering mendengar ya, kalau di dalam Islam itu Rasul itu kalau khutbah itu kan dengan suara yang lantang, tubuhnya tuh tegap seperti mau perang, matanya menyala, ibaratnya kayak pada saat itu kan saat khutbah itu kan intinya Rasul itu sedang melakukan presentasi, itu melakukan public speaking di situ. Nah di saat dia public speaking ya, di saat khutbah itu suara dia seperti itu, suara beliau, kemudian pergerakan tubuhnya juga beliau seperti itu, artinya ya pasti orang akan memperhatikan. Nah jadi jangan kalau kita bisa belajar ya dari Rasulullah SAW, ketika kita akan melakukan presentasi kita harus menarik perhatian. Jadi jangan terus suaranya datar, ya kadang naik kadang turun gitu ya. Mungkin sekarang itu kayak siapa ya mungkin beberapa dari kalian mungkin nggak tahu ya, kalau saya tuh biasanya kalau suka mendengarkan kajian-kajian itu kayak Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu kan ada yang flat, kadang naik kadang turun gitu ya. Jadi itulah yang akan menarik perhatian si penonton untuk mau memperhatikan kita. Juga gerak-gerik tubuh juga sama, sebenarnya itu sama ya, seimbang dengan keduanya. Kemudian berikutnya alat bantu ya. Pernah nggak kalian sudah sempurna nih presentasinya, ternyata alat bantu untuk alat bantu presenter itu nah itu ternyata rusak, kan akhirnya penonton jadi ibaratnya fokus sudah hilang sampai situ. Nah untuk mengembalikan itu tuh susah. Jadi artinya pastikan alat bantu presentasi kalian itu juga baik ya, atau misalkan presentasinya tiba-tiba hilang di tengah, ternyata gambarnya nggak muncul, videonya nggak muncul, itu kan jadi satu problema sendiri. Dan berikutnya ya, faktor kesuksesan presentasi itu adalah pengaturan dari waktu ya. Jadi buatlah presentasi itu memang sematang mungkin sehingga sudah didesain ini akan selesai pada menit kesekian. Soalnya nanti kalau terlalu panjang, kemudian nanti sudah tinggal waktu presentasi tinggal 1 menit misalnya, itu udah panik semua, itu udah nggak kontrol itu pasti. Dan berikutnya, ketika kita akan melakukan presentasi, sebutkan atau jelaskan di akhir presentasi kita kesimpulan. Kesimpulan adalah ya ringkasan dari apa yang kita jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, kita kira ada 7 ya faktor kesuksesan dalam presentasi. Nah, kembali pada definisi, apa itu definisi public speaking? Stephen L. Lucas memiliki pendapat yang
ya ibaratnya yang punya mindset yang sama ya, bahwasanya public speaking is a way, sebuah proses ya. Ya artinya kita menjelaskan ke orang itu kan proses. Jadi sebuah jalan untuk share ya, untuk membuat ide kita itu di kalangan publik, sehingga ide kita itu di-sharing ya, dibagikan ke publik bahwa ini loh ideku gitu. Nah, selain daripada itu, public speaking juga bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Itulah public speaking. Jadi misalnya yang paling sering ya, kalau kita demo kan itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang supaya dia mengikuti apa yang sesuai dengan pendapat kita. Ya kan biasanya kalau di demo kan gitu ya, intinya itu untuk mempengaruhi orang. Jadi demo itu juga termasuk salah satu public speaking gitu. Jadi tidak hanya public speaking itu yang dengan presentasi, kemudian banyak ada analisis dan bukan. Public speaking itu jauh lebih luas. Intinya adalah ketika kita berbicara dengan orang banyak, ya itulah public speaking. Misalnya ya, kalau misalnya kalian mungkin punya diundang ke acara tertentu, kemudian kalian disuruh menyampaikan pendapat, itu juga adalah satu teknik daripada public speaking. Nah, sehingga public speaking ini yang saya simpulkan itu adalah sebuah seni atau keterampilan, keahlian. Itulah makanya banyak orang itu mengadakan misalnya pelatihan public speaking, contohnya seperti itu. Itu kan adalah seni atau keterampilan untuk berbicara pada orang lain. Dan intinya dari public speaking itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang lain itu mengerti, kedua tertarik ya, dan yang ketiga adalah percaya diri. Filosofinya ada 3 itu. Jadi public speaking harus ada 3 komponen itu. Yang pertama ya, buat mengerti orang lain. Itu public speaking tujuannya. Kemudian apakah mengerti itu cukup? Tidak. Mengerti itu hanya pada satu titik. Tapi kalau tertarik itu dia akan menjadi satu proses mengikuti kita. Ya, jadi kalau misalkan iya saya mengerti itu, oke, tapi membuat orang tertarik kemudian ikut kepada topik pembicaraan kita itu kan jauh lebih sulit. Tapi itulah public speaking. Dan yang ketiga adalah harus percaya diri. Ya, itu public speaking ya. Karena ya siapa sih orang yang mau berbicara sama orang banyak gitu ya. Berbicara sama diri sendiri aja susah kan, ibaratnya seperti itu. Sehingga kemunculan adanya rasa percaya diri menjadi komponen utama supaya orang lain itu mengerti. Ya, terkait dengan yang pertama, bagaimana membuat public speaking itu supaya orang bisa mengerti. Ada beberapa petunjuk di sini. Ya, yang pertama, supaya orang mengerti kalau saat melakukan public speaking seperti presentasi, misalnya presentasi skripsi, itu bicaralah dengan jelas dan juga runtut. Artinya ya harus sesuai, di awalnya seperti ini, tengahnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, jadi jelas dia, tidak terus kemudian dari awal kemudian dia membahas yang akhir balik lagi ke tengah. Ya itu kan akibatnya orang mendengarkan saja udah pusing. Kalau orang sudah pusing artinya ya udah dia hilang konsentrasi dan habislah sudah di situ. Yang pertama. Dan yang kedua, dalam proses orang itu mengerti di dalam public speaking yang kita lakukan adalah jangan berbicara terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat gitu ya. Terlalu cepat orang akan bingung, tapi kalau terlalu lambat orang akan mudah mengantuk gitu ya. Karena memang ya kalau lambat kan artinya kita menunggu itu ya susah gitu ya, menunggu itu menyebalkan ya, seperti itu ya dalam kata-kata. Oke, kemudian supaya orang mengerti, suara kita harus cukup terdengar. Jadi jangan cuma menghumam saja. Ya, jadi harus terdengar dengan orang lain sehingga orang lain tahu dia sedang membahas ini.
Nah, seperti itu. Kemudian isi bicaraannya pun logis dan sesuai dengan daya tangkap pendengar. Artinya harus disesuaikan. Kalau pesertanya itu adalah anak SD, jangan memberikan penjelasan yang hanya bisa digunakan untuk anak SMA. Kan seperti itu. Begitu pula anak SMA gitu ya. Nah, maka supaya orang mengerti, itu isi pembicaraan yang ada di dalam public speaking itu harus logis ya, dan sesuai dengan daya tangkap pendengar itu sendiri. Nah, itu tips untuk orang tertarik. Orang mengerti ya. Bagaimana kalau orang bisa tertarik terhadap pembicaraan kita? Ya, yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Gitu lah. Jadi kalau kita mau ngomong dengan orang luas dan pingin orang itu tertarik, ya kitanya juga harus tertarik dengan topik kita sendiri. Ya, artinya kita harus berbicara dengan penuh rasa antusiasme, sehingga nanti pada saat saat kita sudah antusias, orang itu akan tertular dari antusiasme kita, sehingga ya sis, jadi dia akan otomatis mengikuti jalur public speaking kita. Nah, ya memang ekspresi menjadi kunci supaya orang itu bisa tertarik gitu ya, dan emosi sesuai dengan isi pembicaraan. Nah, ini juga ya, jadi Rasulullah SAW itu memang sangat sempurna sekali. Beliau pada saat melakukan public speaking ya, saat ngomong di saat mau perang atau di saat khutbah, itu memang pembicaraan beliau itu sangat ekspresif, sehingga orang itu tertarik untuk mengikuti pembicaraan dengan beliau, dan beliau juga suka untuk berdiskusi. Dan yang penting di sini adalah jangan menghindari dari kontak mata dengan audiens. Jadi sebisa mungkin, walaupun ini sifatnya orang banyak, fokuslah, jangan pernah kontak mata itu tidak dilakukan atau dilakukan hanya satu fokus saja. Ya, ibaratnya yang dia ramai, penontonnya kiri ke kanan, yang dilihat cuma kiri, itu kan artinya yang sebelah kanan akan cuek gitu ya. Kalau udah cuek bagaimana bisa tertarik, kan seperti itu. Dan ya, ini secara tekstual ya memang isi pembicaraan itu sendiri ya menarik. Kemudian yang ketiga itu supaya nyaman dan juga pede, itu yang pertama ya memang kesehatan dijaga, dan yang penting relax gitu, jangan gugup. Ya memang gugup itu normal, nanti akan saya berikan ya di terakhir itu bagaimana kita mengatasi gugup ketika kita berbicara. Tapi yang jelas badan itu sendiri juga harus sehat dan juga relax. Kemudian tidak ada gangguan suara sama sekali ya, karena kalau ada suara otomatis akan mengganggu fokus pendengaran pendengar penonton, sehingga dia tidak akan fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dan juga busananya juga nyaman, enak dipakai, dan sesuailah dengan situasi. Jadi kalau formal ya bicaralah dengan pakaian yang normal, sehingga kalau ibaratnya kalau kita itu membuat ataupun memakai busana yang sesuai, itu artinya ya kita nggak akan terlalu gugup atau takut salah dan lain sebagainya. Persiapan materi jelas, dan adanya wawasan lain dan etiket yang memadai. Artinya ya jangan terus fokus saja pada slide, tapi juga kadang harus punya intermezzo atau break supaya penonton itu tidak bosan. Ya misalnya breaknya ketika sudah di awal pembicaraan A, kemudian dipotong di misalnya ada wawasan-wawasan lain yang mungkin bisa di-sharekan kepada penonton. Nah, permasalahannya itu adalah ini ya, public speaking is a learned skill. Jadi dasar-dasarnya itu ya seperti itu saja, tapi yang jelas apa? Praktis. Artinya orang yang biasa public speaking dia akan lancar berbicara di depan publik daripada orang yang tidak pernah melakukan public speaking. Ininya seperti itu. Jadi kalau ilmu yang lain itu pengetahuan fundamental itu penting,
Tapi kalau dalam public speaking, ibarat kasarnya tidak perlu butuh hal-hal yang fundamental, asalkan latihan, itu insya Allah akan berhasil. Nah, yang penting juga di sini adalah di dalam tujuan presentasi, ya kita harus membedakan terlebih dahulu apa tujuan dari presentasi itu sendiri ya. Rata-rata ada 3. Yang pertama, tujuan hanya untuk menyampaikan informasi terbaru seperti hasil penelitian. Kemudian yang kedua, di dalam public speaking juga ada yang tujuannya adalah menghibur, ya seperti stand up comedy, itu kan menghibur gitu ya, menghibur audiens. Jadi stand up comedian itu juga termasuk salah satu public speaking. Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi audiens. Itu seperti kalau misalnya mau demonstrasi gitu ya, nah itu public speakingnya akan diperlukan. Nah, sebelum kita jauh ke belakang, kita mengerti dahulu tentang prinsip komunikasi. Komunikasi itu selalu ada 4 komponen. Selalu ada pengirim, penerima, ada barang yang akan dikirim, ya pesan, serta saluran atau media penghubung antara pengirim dengan si penerima. Pada komunikasi itu sendiri ya, ketika kita melakukan komunikasi itu sebenarnya kita secara tidak sadar dilakukan oleh 4 hal ya, yaitu dengan suara, dengan tulisan atau simbol. Ini kalau di penelitian berarti laporan penelitian. Kemudian gerakan tubuh dan penampilan, ini adalah terkait dengan public speaking atau presenter. Nah, pada komunikasi yang sifatnya verbal tadi ya, secara lisan harus diperhatikan beberapa. Yang pertama dari suaranya itu dalam komunikasi secara verbal itu suara ditentukan oleh artikulasi, volume, tempo nada, dan lain sebagainya. Kalau untuk bahasa itu pemilihan katanya juga harus tepat, logatnya, sehingga orang itu tidak merasa asing dengan kita. Isi jelas terkait dengan wawasan visi dan misi. Nah, kalau komunikasi yang non verbal gitu ya, itu biasanya akan ditentukan oleh penampilan, ekspresi wajah, gerakan gerakan tubuh, dan juga kontak mata. Ini adalah komunikasi yang sifatnya non verbal. Jadi orang lain belum tentu mampu menerima pesan yang dikirim oleh si pengirimnya. Nah, ini penyakit public speaking. Kita kembali ke penyakit public speaking. Itu adalah yang paling besar adalah cemas, gugup, panik. Pasti selalu itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita dapat laporan kemudian ternyata hasilnya positif ya, nah ini kan akan merusak daripada acara tersebut. Nah, biasanya kalau pada public speaking hal seperti ini tuh wajar sebagai adaptasi terhadap lingkungan presentasi tersebut. Ya, cirinya adalah ya kita bisa merasakan sendiri ya, detak jantung cepat, lutut gemetaran, berkeringat, suaranya bergetar gitu ya, pusing, kejang, bahkan ada yang paling sering itu apa? Lupa materi. Nah, ini yang paling sering gitu ya. Jadi takut, gugup ya. Dan kita semua itu seperti itu. Sehingga bagaimana solusinya? Yang pertama, persiapkan materi jelas, penampilan jangan lupa gitu ya. Kemudian jangan mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu tenggorokan, nafas, dan pencernaan. Ini juga penting gitu ya. Sehingga 3 hal ini yang paling gampang ya, memang terkait dengan bagaimana kita percaya diri terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu. Jadi, dan kemudian yang berikutnya solusinya, berpikirlah secara positif. Penonton bukanlah orang yang akan menjudge buruk presentasi kalian, tapi justru akan mendukung. Jadi itu akan menimbulkan rasa percaya diri.
Dan juga yang berikutnya membayangkan keberhasilan gitu ya. Sudah berangan-angan dia akan berhasil. Dan kemudian minum air putih yang banyak, tapi jangan terlalu banyak ya, karena nanti ya sering ke toilet gitu ya. Nah, jadi seperti itu beberapa solusi. Kemudian sebelum berbicara, itu tarik nafas panjang dulu. Intinya apa? Supaya ketika kita tarik nafas panjang, itu kemudian kita turunkan, itu akan perasaan kita akan semakin rileks. Jadi untuk itulah maka disarankan ketika akan presentasi itu tarik nafas panjang, kemudian turunkan. Dan yang paling penting juga adalah tetap senyum, walaupun apapun keadaannya. Senyum itu adalah sedekah, dan juga senyum itu akan mampu membuat orang lain tuh merasa bahwasanya dia diperhatikan. Maka setelah diperhatikan, maka dia akan tertarik untuk untuk mengikuti dari hasil presentasi kita. Dan juga jangan lupa untuk berdoa seperti itu. Oke. Nah, saat presentasi apa sih tipsnya? Kalau tadi kan sebelum ya, rata-rata sebelum melakukan presentasi apa yang harus dilakukan supaya tidak gugup. Nah, di saat sudah sedang presentasi ini gimana sih tips-tipsnya agar berhasil? Ya, yang pertama memang usahakan selalu ada kontak mata, sehingga kalau ada kontak mata seolah-olah penonton mengatakan dia itu sedang memperhatikan saya. Nah, sehingga orang itu akan tertarik untuk terus melihat kita. Kemudian variasikan tempo ya, ini tadi saya sudah bilang, tempo jangan datar terus, tapi kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu banyak peserta ataupun penonton akan merasa, kok bisa sampai sini ya gitu. Nah, jadi hal itu yang akan membuat pancingan konsumen ataupun penonton ya untuk menonton presentasi kita. Kemudian juga gunakan tangan ya, kayak tadi saya gini-gini, itu ibaratnya untuk menguatkan isi dari pembicaraan itu sendiri. Nah, ini juga yang penting ya, jangan terlalu banyak bergerak atau berayun-ayun, memainkan benda-benda, atau ya ngerogoh-ngerogoh celana gitu ya, atau kantong kemeja. Itu kan biasa ya kalau kita sedang gugup kan, badan kita rasanya pengen bergerak tapi nggak mau mengatakannya. Nah, jadi itu tipsnya adalah jangan suka memang terlalu ekspresif gitu ya, yang biasa-biasa saja. Dan kemudian saat presentasi juga harus ada menunjukkan antusiasme, tadi saya sudah katakan, karena itu akan menular. Oke, nah ini beberapa video ini akan saya setel, semoga bisa bermanfaat gitu ya untuk pelaksanaan public speaking ini. Kita lihat ya, tunggu sebentar. Halo semua, saya Taruna dari Ganesha Public Speaking School, dan sekarang saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang grogi. Jadi intinya dalam public speaking biasanya dua masalah utama buat orang-orang yang pertama kali belajar public speaking adalah takut dan grogi. Takut akan kita bahas nanti tentang mindset, dan sekarang kita akan bahas tentang grogi. Grogi itu adalah efek dari rasa takut. Jadi badan kita gemeteran, kemudian kita lupa apa yang kita pikirkan, muka jadi pucat, terus penampilan kita kerasa jadi lebih kaku. Gimana sih caranya menyelesaikannya? Ada 5 teknik yang bisa teman-teman pakai dalam menghadapi grogi. Yang pertama adalah gerakan badan. Jadi pada saat teman-teman tampil, awal-awal mulai, gerakan seluruh badan teman-teman, tangan. Jadi pastikan pada saat teman-teman berbicara megang mic, tangannya pun ikut bergerak. Kemudian pastikan memandang seluruh arah, badan pun bergerak. Manfaatkan semuanya hingga sampai berjalan ke kiri kanan, kuasai seluruh panggung. Semakin banyak gerakan yang teman-teman lakukan, semakin banyak grogi yang tersalurkan. Karena grogi nggak akan bisa dihilangkan. Saya pun pada saat tampil tetap merasa grogi. Cuma karena saya sering menggerakkan tubuh saya, grogi itu dengan cepat hilang. Yang kedua adalah curi waktu. Gak mungkin teman-teman pada saat dipanggil, ya mari kita sambut Taruna Perdana, ting, teman-teman langsung ada muncul di panggung. Itu namanya penampakan. Jadi teman-teman pasti akan berjalan dari suatu tempat. Kalau saya sarankan teman-teman jalan dari
baris paling belakang audiens. Teman-teman jalan perlahan-lahan, sambil jalan sambil menurunkan denyut jantung. Saya yakin teman-teman begitu maju, denyut jantung wah akan tinggi banget, jeduk. Pada saat teman-teman berjalan dengan lambat, denyut jantung akan ikut melambat. Dan pada saat teman-teman ngambil mic dan berbicara, denyut jantung sudah jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Itu cara kedua, curi waktu. Jangan sampai teman-teman langsung, ya, karena perdana silakan, tuing. Dan itu groginya nggak akan sempat disalurkan. Ketiga, tarik nafas. Jadi, pada saat grogi kita fokuskan untuk menurunkan denyut jantung. Cara paling gampang adalah tarik nafas mendalam. Teman-teman bisa lakukan juga, atau paling gampang, saya menggunakan sapaan. Jadi misalnya saya katakan, oke, selamat pagi semuanya. Pada saat audiens menjawab, saya menarik nafas. Atau saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat mereka menjawab, saya menarik nafas. Dan karena saya licik, saya pakai dua-duanya. Saya ucapkan salam, tarik nafas, selamat siang atau selamat pagi, tarik nafas lagi. Akhirnya begitu saya selesai mengucapkan salam tadi, grogi saya sudah turun banyak. Dan enaknya, ini nggak menghabiskan waktu lebih dari 1 menit. Teman-teman latih dan grogi teman-teman menggunakan cara menarik nafas ini turun dengan waktu yang sangat singkat. Keempat, senyum, salam, dan sapa. Jadi, grogi itu atau rasa takut itu seringkali dimulai dari karena kita nggak kenal dengan siapa yang kita ajak berbicara. Makanya tadi salam dulu, selamat pagi misalnya. Kemudian sapa, apa kabar semua teman-teman? Mereka jawab baik segala macam. Ngobrol-ngobrol. Ini teman-teman dari mana nih semuanya? Apakah sama dari kampus A atau dari kampus B ataukah dari peserta ini, dari peserta mana? Tanya mereka. Dan berkenalan. Pada saat berkenalan, namanya siapa? Bla 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 bla. Kita secara bawah sadar, kita pelan-pelan merasa, oh saya kenal si ini, saya kenal si ini, saya kenal si ini. Teman-teman jadi merasa nggak sendiri lagi. Makanya buat teman-teman yang hadir di depan banyak orang, kemudian teman-teman jadi pembicara tunggal atau presentasi dalam waktu agak lama, usahakan kenalan dulu dengan beberapa orang sebelum presentasi. Atau pada saat presentasi, manfaatkan waktu ya sekitar 2 menit 3 menit untuk kenalan dulu dengan beberapa orang yang ada di depan teman-teman. Maka teman-teman akan kerasa lebih tenang dan grogi pun kembali menurun. Dan yang terakhir, yang kelima, ini hanya boleh dipakai jika teman-teman baru pertama kali belajar public speaking, yaitu ngaku. Ngaku apa? Teman-teman harus ngaku kalau teman-teman lagi grogi. Jadi pas teman-teman maju, tata-tata, aduh teman-teman, saya grogi banget nih, ini pertama kali saya ngomong di depan 100 orang. Ya ngaku aja. Pada saat teman-teman berbicara seperti itu, audiens langsung sadar, oh dia lagi grogi. Sama dong kayak saya pernah merasakan grogi. Dan audiens bakal menjadi lebih toleran pada teman-teman karena mereka merasa kesamaan antara diri mereka dengan teman-teman. Gerakan tubuh, curi waktu, tarik nafas, senyum, salam, sapa, ngaku. 5 cara yang saya teman-teman latih untuk mengatasi grogi. Praktekkan dan teman-teman akan jadi public speaker yang jauh lebih baik. Saya Taruna Perdana dari Ganesha Public Speaking School. Selamat berlatih, tetap hebat, tetap luar biasa. Oke, itu untuk tips bagaimana cara menghindari gugup itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah terkait dengan body language. Apa itu body language dan bagaimana body language itu akan mempengaruhi dari segenap presentasi yang akan kita lakukan atau public speaking. Itu kita bisa lihat ya di sini. Saya akan putarkan. Silakan, selamat menyaksikan. So I want to start by offering you a free no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body.
So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, an awkward interaction, or a smile, or a contemptuous glance, or maybe a very awkward wink, or maybe even something like a handshake. Here they are arriving at number 10, and look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. So a handshake, or the lack of a handshake, can have us talking for weeks and weeks and weeks, even the BBC and the New York Times. So obviously, when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication. When we think about communication, we think about interactions. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? And there's a lot of reason to believe that this is a valid way to look at this. So social scientists have spent a lot of time looking at the effects of our body language or other people's body language on judgments. And we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments can predict really meaningful life outcomes, like who we hire or promote, who we ask out on a date. For example, Nalini Ambady, a researcher at Tufts University, shows that when people watch 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? Even more dramatic, Alex Todorov at Princeton has shown us that judgments of political candidates' faces in just 1 second predict 70% of US Senate and gubernatorial race outcomes. And even, let's go digital, emoticons used well in online negotiations can lead you to claim more value from that negotiation. If you use them poorly, bad idea, right? So when we think of nonverbals, we think of how we judge others, how they judge us, and what the outcomes are. We tend to forget, though, the other audience that's influenced by our nonverbals, and that's ourselves. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So what nonverbals am I talking about? I'm a social psychologist, I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom, and
Ya, jadi itu bagian potongannya, nanti link fullnya akan saya diberikan, itu silahkan dibaca di deskripsi. Saya sudah menuliskan link asli dari video-video tadi, sehingga saya mohon itu ditontonlah baik-baik, karena ini menarik ya. Kalau kalian nanti nonton sampai full, itu akan belajar bagaimana bahwasannya belajar tentang verbal itu atau body language itu sangat penting di dalam sebuah presentasi. Nah, sehingga pada ujungnya itu adalah ketika kita akan melakukan presentasi, kita harus banyak latihan. Oke, demikian untuk mata kuliah ini, pertemuan ini saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ya di Google Class ataupun di WhatsApp group, dan jangan lupa absen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.